Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di Livestream Fest. Gimana? Masih semangat? Semangat di rumah? Semangat rebahan Anda semua? Saya juga. Anda bisa rebahan gini terus tapi cuan mengalir ya. Tapi nggak apa-apa. Buat kamu yang bosan, makanya kita semua hadir di sini. Dan buat kamu yang baru tahu apa itu Livestream Fest, saya pengen kasih tahu bahwa Livestream Fest ini adalah sebuah acara edukasi, inspirasi, dan hiburan yang dihadirkan oleh TITB Livestream Fest oleh Samara Live, Emera Media, dan Bank OCBC NISP. Dan kami pengen ngajak masyarakat juga untuk berdonasi lewat yayasan-benihbaik.com gitu. Nah, cara donasi itu gampang. Kalau misalkan saya tunjuk ke sini nih. Nah, itu ada QR code kan. Nah, kamu tinggal scan ke situ. Nanti kamu bisa donasi gitu loh. Pokoknya kamu tinggal buka layanan nyala di One Mobile, itu juga bisa untuk donasi. Dan OCBC NSP akan mendonasikan Rp200.000 ke benihbaik.com untuk setiap pendaftaran rekening baru selama TITB Livestream Fest. Wow, buka akun terus kamu juga ikut menyumbang di situ. Keren kan? Ya udah. Jadi teman-teman gimana? Apakah kalian sesemangat saya atau bahkan lebih semangat? Ya kalau lebih semangat bagus gitu loh. Karena apa ya, yang namanya semangat baik, yang namanya positivity itu harus tetap dinaikin gitu apalagi di hari-hari ini. Karena menurut yang saya baca, kalau kamu happy, imun kamu akan naik juga, gitu. Science itu. Nah, karena ini acara edukasi juga, karena ya biar kamu juga nggak buang-buang waktu dan juga biar kamu nggak bosan gitu. Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa saya pengen bikin sebuah di sesi ini, tips and tricks lah gitu loh. Bagaimana kamu tetap produktif selama di rumah. Tapi sorry ini dari tadi agak-agak ini ya, ada suara ketoprak lewat, kedengeran ya? Ya itu dia, saya sepertinya harus membuat studio kedap suara dadakan di sini gitu loh. Saya harus pesan online dulu ya, sebentar. Iya ya, gimana ya bayarnya ya? Entar. Oh iya kan bayarnya tinggal pakai kartu debit kan ya? Entar aku. Ya, udah expired. Mesti gue tukar nih ke bank, tapi gue nggak berani sekarang keluar. Oh iya ya, kan sekarang sudah ada One Mobile. Kan bisa belanja di sini karena di sini ada debit ini ya, debit digitalnya gitu. Aman. Jadi nggak masalah juga. Ya mungkin teman-teman mendengar itu suara apa? Di luar sana lagi jualan crepes keliling. Tuh kan. Enak gitu. Kedengeran banget nih crepes keliling. Ya udah nggak apa-apa, kita ini aja deh, kita lanjut aja. Jadi teman-teman kita mulai ya dengan 3 tips gimana caranya supaya kamu tetap produktif di rumah di masa-masa seperti ini. Tips yang pertama adalah jaga kesehatan. Nah, seperti tadi gue bilang, kamu harus jaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah happy dan olahraga dan makan makanan bergizi. Karena nantinya sel-sel di dalam tubuhmu akan berterima kasih kepadamu. Serius. Karena kalau misalkan kamu sedih terus, murung terus, nah nanti si selnya itu bakalan ogah-ogahan gitu loh kalau ngelawan virus atau penyakit yang datang gitu. Dan itu beneran, kamu cek aja deh, itu googling pengaruh mood terhadap daya imunitas gitu. Gue juga baru tahu gitu. Dan itu pun gara-gara gue baca komik, judulnya Cells at Work. Penting tuh, baca komik deh, baca komiknya, keren. Nah, terus selain jaga apa yang masuk ke dalam mulut, aku juga pengen sharing juga ke teman-teman untuk juga jaga apa yang dikeluarkan dari mulut. Bukannya gimana, tapi eh banyak banget tuh hoax yang beredar ya di grup WhatsApp atau grup sebelah atau dimanapun itu di sosial media yang bukannya bikin kita tambah 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 positif minded tapi malah tambah negatif gitu loh. Dan tambah lagi udah negatif, nggak benar pula. Bukannya gua nggak mau kalian itu untuk tidak menerima kenyataan atau berjaga-jaga atau siaga ya, tapi seringkali informasi itu banyak yang
apa ya, banyak yang nyebar yang informasi palsu gitu. Orang-orang yang nggak tahu penanggung jawab yang pengen bikin kita memang pengennya takut dan takut gitu. Nah, teman-teman boleh siaga, boleh kita awas waspada gitu terhadap, apa namanya, serangan pandemi ini. Tapi tolong dapat informasinya dari sumber-sumber yang, oke punya gitu, yang legit gitu. Ya, terus ya baru pengen tips kedua nyokap gua nelpon, entar dulu, bentar. Halo, Mah, lagi live? Heeh, sembako? Sembako sekarang? Ya udah aku transfer ya, Mah, ya. Oke. Oke, orang tua minta tolong saya belanja, ya sudah. Tapi kayaknya karena, saya tidak bisa keluar dulu untuk sementara waktu, saya transfer ke beliau saja. Besok aku belanjain deh, Mah. Entar ya, ini aku pakai One Mobile dan nggak ada 1 menit nih udah bisa kekirim. Nah, oke. Oke, sip. Lanjut lagi. Lumayan, cukuplah itu mudah-mudahan buat seminggu hidup, gitu. Oke, sampai mana ya teman-teman ya? Oke, sampai yang kedua, oh iya jaga pikiran, ya sama aja ya. Oh tadi itu lebih ke makanannya, apa yang masuk gitu. Yang kedua jaga pikiran, tapi kalau menurut saya nih ya, tadi kan saya lihat di TITB Livestream Fest tuh ada teman-teman dari wellness tuh, dari channel wellness. Itu ajaib semua loh, itu hal-hal baru tuh banyak banget saya pelajarin gitu loh. Ada yang tarik-tarik jempol lah gitu terus bisa rileks, ada yang musti apa namanya, stretching-stretching dikit sambil atur pernafasan bisa rileks gitu. Dan apa ya, mungkin guanya aja kali ya yang telat ya, yang apa namanya, baru tahu bahwa banyak sekali cara untuk relaksasi gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, makanya gue abis ini mungkin abis live gue akan coba untuk, lebih banyak gerak lagi, nonton di channel wellness dan belajar dari teman-teman yang lainnya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman sudah merasa badannya seger gitu dan butuh asupan, apa namanya, informasi dan edukasi gitu ya, belajar tentang keuangan dan segala macam, aku pengen ngasih tahu nih gitu, bahwa tiap lunchtime nih ya, pokoknya selama bulan April, setiap hari Senin dan Rabu jam 12 siang lunchtime, kamu cek dong IG-nya OCBC NISP, ada live di sana. Jadi live-nya tuh, banyak kan akan ngomongin tentang financial gitu. Dan tenang aja kamu jangan takut dulu karena bahasa yang digunakan itu benar-benar bahasa yang sangat-sangat ramah dengan kita. Jadi tidak terlalu banyak jargon, jadi pokoknya kamu bakal ngerti dan kamu bakal dapat informasi yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya tapi kamu butuhkan. Oke. Pokoknya follow aja IG-nya OCBC NISP dan setiap hari Senin dan Rabu jam 12 siang, jam makan siang. Nah, yang ketiga, tadi udah jaga mulut, terus jaga mood. Yang ketiga nih, jaga keuangan. Aduh, wow. Itulah kenapa kita berkumpul hari ini, menjaga keuangan. Kalian sudah lihat ya bahwa di luar sana, eee, karena kita tidak bisa apa namanya, keluar, ya kita cuma bisa work from home, jadi mungkin tidak seoptimal seperti biasanya. Dan itu akan mempengaruhi, di beberapa teman ya, pendapatan yang mereka terima gitu, karena tidak bisa, beraktivitas sebagaimana mestinya di luar gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa, apa ya, pelan-pelan ngumpulin duit dengan bijak gitu. Nah, salah satu triknya kalau saya pribadi adalah saya beli reksadana yang sesuai dengan resiko yang ingin saya terima dan yang sesuai dengan dompet saya. Loh, reksadana? Apa pula itu? Ya, reksadana kan susah deh belinya. Ya, kamu gimana sih? Makanya lagi-lagi nih ya, One Mobile itu kamu bisa transfer, kamu bisa beli reksadana, dan asal tahu aja, reksadana sekarang nih sebenarnya harganya lagi agak murah-murahnya gitu loh. Tapi gini deh, kalau misalkan gue yang ngomong mungkin kalian nggak percaya, makanya gue akan, telepon teman gue, dia yang lebih ngerti tentang reksadana ini. Sebentar ya, gue telepon. Namanya Destia. Telepon dulu. Ya, ini mic-nya gede karena bisa telepon. Oke, ini lagi nada tunggu. Halo Destia. Wah, ringback tone-nya Halo. raja. Oke.
Sip. Wah, Destia. Hai, Halo. Den. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Akhirnya di live stream ini ada temen. Dari tadi gue sendirian ngoceh terus. Sehat-sehat Destia. semua? Oh, sehat. Nih sambil ngeteh dari termos. Gimana? Ya, jadi gue pengen ini nih, pengen ngobrol sama lo tentang reksadana gitu loh. Tadi kan gue bilang ke Oke. teman-teman di rumah bahwa reksadana sekarang itu lagi murah-murahnya, lagi affordable ya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bener nggak sih? Nah, kalau gue yang Wah, ngomong pasti pada meragukan gue. Kalau lo kan ahlinya, ayo coba. enggak lah, sama-sama kita. Jadi, ya dengan kondisi sekarang ya, pandemi COVID-19 ini, di satu sisi banyak sesuatu hal yang kita mesti aware juga, di sisi lain ada opportunity baru yang kita bisa utilize nih, walaupun gimana caranya. Salah satu opportunity yang menurut gue kita bisa utilize adalah ketika kita ingin berinvestasi ke instrumen selain yang ya pada umumnya orang udah tahu ya seperti time deposit atau emas gitu. Nah, ini yang kita pengen angkat adalah reksadana gitu. Nah, Oke. reksadana itu apa sih? Reksadana tuh ibaratnya tuh kayak kalau tahu tempat wadah gitu, wadah di Wadah. dalamnya Oke. atau apa ya? Atau panci deh. Panci di Oke, dalam bisa panci. taruhin botol isinya susu, isinya gula, isinya macam-macam. Nah, panci ini bisa dikasih instrumen-instrumen seperti saham tentang telekomunikasi, saham tentang transportasi, saham tentang perbankan. Nah, kita tinggal beli pancinya, kita udah dapat tuh saham-saham kayak gitu. Jadi kita nggak usah pusing, oh gue harus beli saham yang mana yang bagus ya. Nah, langsung aja, oh gue ngeliat nih saham ini berpotensi untuk naik ke depannya. Apalagi sekarang nih waktu-waktu yang pas buat kita masuk ya ke instrumen reksadana ini. Lagi rendah-rendahnya bro harganya gitu. Makanya Jadi gitu. jadi kita biar nggak ribet, gue mau beli pancinya aja, gue mau beli reksadana langsung yang di dalamnya tuh ada instrumen-instrumen saham yang sedemikian rupa udah dikonsolidasikan ke dalam satu bentuk reksadana. Sederhananya Oke. seperti itu, bro. Sederhana gitu. Kayak kalau misalkan sederhananya kalau misalkan gue ke restoran, terus restorannya itu ada menu beef yakiniku, terus beef teriyaki, terus ada ayam goreng, ada apa? Udah ketawa gitu restoran mana ya? Iya. Gak usah dibahas. Bukan acaranya soalnya itu. Terus habis itu gue beli meal setnya gitu ya, paketnya gitu, biar gue nggak pusing lagi. Gitu ya, kurang lebih. Yes. Oke. Nanti Paket dipilih nih, komplit. paket Nah, komplitnya gitu. betul. Ngomong-ngomong gini loh, kalau gue sama Destia kan sudah kenal, tapi gue lupa tadi memperkenalkan Destia ke teman-teman penonton di rumah. Boleh Ya. diceritakan Destia ini background-nya apa? Silakan. Oke, gue kebetulan sekarang di OCBC pegang One Mobile, bro. Jadi gue istilahnya bantu-bantu bertanggung jawab untuk mendevelop One Mobile itu bisa punya berbagai macam fitur yang seru-seru dan asik deh, gitu. Ya. Jadi tadi gue sempat dengar nih, lu transfer ya ke nyokap, transfer dalam kurang dari 1 menit, lu udah bisa transfer ke nyokap, lu Ya. udah bisa kalau tadi tukang ketoprak, kalau lu mau bayar pakai QR, kalau punya QR, udah bisa tuh bro, lewat One Mobile juga. Wah bener Termasuk juga. kalau lu mau beli makan, macem-macem deh, mau top up e-wallet yang ada sekarang, itu gampang banget lewat One Mobile. Wah bener Gitu. juga ya. Pokoknya besok tukang ketoprak bakal gua hadang, gua tempelin QR code di gerobaknya. Siap. Sip. Terima kasih ide lo. Gue juga kepikiran tadi, balik lagi ke reksadana tadi ya gitu. Ya. Oke, lo bilang tadi sahamnya kan apa namanya murah. Nah kalau reksadana lagi murah-murahnya. Nah Ya. semurah apa sih gitu loh? Gue harus ngeluarin duit berapa sih untuk beli reksadana? Nah, ini menarik banget nih. Jadi kalau di One Mobile, bro, nggak perlu duit gede istilahnya. Istilahnya sisihkan dari sebagian uang receh, itu lu udah bisa beli di reksadana lewat One Mobile. Di One Mobile lu bisa mulai beli reksadana mulai dari nominal Rp100.000. Nggak gede dong. Wow, nggak gede, Yes. nggak gede. Ya, jadi kalau misalnya lu udah punya uang 500.000 atau sampai 1 juta, lu bisa
memecah-mecah, lu mau beli reksadana apa aja. Anyway, Hmm, jenis-jenis reksadana kan lumayan agak banyak ya, seperti yang kayak apa? lu udah Kayak apa? tahu, kayak pasar uang, kayak reksadana Mm-mm. saham, kayak reksadana campuran. Nah, kalau lu punya uang 500.000, lu bisa bagi-bagi tuh. Misalnya 100.000 lu beli pasar uang, terus Mm-mm. 200.000 lu beli reksadana saham, dan sisanya lu beli reksadana campuran. Jadi semuanya itu bisa lu atur semuanya lewat One Mobile. Gampang kan? Oke. Gampang sih, gampang sih. Nah, itu tuh, tadi kan ada reksadana, apa namanya, valuta ya, apa namanya tadi lu Pasar bilang? uang. Pasar uang, sorry kok valuta. Hmm. Ya, kalau reksadana pasar uang tuh berarti isinya itu apa aja? Jelasin satu-satu deh. Isinya sesederhana itu kayak obligasi, kayak surat utang Obligasi, negara, surat ada utang negara. time deposit dari berbagai macam perbankan, itu digabungin ke dalam milset yang tadi lu istilahnya milset. Nah, Oke. istilahnya kayak Yakinikunya itu mungkin obligasi negara Mhm. seri berapa, terus Ya. beef teriyakinya itu deposito dari bank apa kayak gitu. Nah, itu dipakai Oh. jadi milset reksadana pasar uang. Oke, sip 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 sip. Jadi bedanya nih ya kalau misalkan nih gua ulang lagi ya, mungkin buat teman-teman Hmm, yang baru gabung nih ya. ya, Kalau beli saham gitu, ya, kita kan milih sendiri kan kita mau beli saham yang mana saja yes, gitu. Kita juga yang bikin perhitungan sendiri, ini saham ini resikonya sekian, ini yes, resikonya bagaimana gitu kan. Sementara yes, kalau reksadana sudah disiapkan ya, betul, sudah disiapkan. Nah itu yang nyiapin betul. tuh siapa sih? Sebutannya apa sih? Yang nyiapin istilahnya manajemen investasi. Jadi Manajemen ada investasi. manajer-manajer investasi yang nyiapin nih, yang istilahnya kokinya untuk menyiapkan Hmm, meal setnya tadi gitu. oke Jadi oke. kokinya itu dia akan masak meramu. Oh, kira-kira gue dagingnya gue ngambil dari instrumen yang ini, terus chicken karagenya gue ngambil instrumen yang ini, terus digabung jadi satu. Itu si koki ini bisa diibaratkan kayak manajemen investasinya reksadana itu. Oke. Nah, si manajemen investasi ini pasti juga udah ngasih tahu dong ya bahwa, "Oke, gue bikin reksadana ini resikonya gimana. Oke, gue bikin Yes. begitu resikonya gimana." Itu bisa tahu resikonya itu, menakar resikonya itu apa namanya, tinggi atau rendah itu gimana ya? Oke, kalau menakar risiko dari produk reksadananya, lu harus baca dari prospektus atau ingredients dari meal set itu. Oh, Jadi jadi lu bisa kalau tahu tuh meal heeh, set ini ingredients-nya apa aja. Nah, itu oke. bisa lu lihat, oh apakah ini saham perusahaan A, saham perusahaan B, terus obligasi apa, terus ada time deposit apa, itu lu bisa lihat di ingredients dari reksadana itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, kadang kan gue malas baca juga karena pengen cepet-cepet Ya, beli aja gitu kan. ya. Nah, itu gue apa namanya, pengen lo kasih tahu juga gimana caranya, user atau pengguna bisa tahu mana yang tinggi, rendah, menengah gitu. Taunya gimana? Biar Oke. sekilas gitu. Oke, kalau lewat One Mobile gampang banget, Bro. Jadi Mhm. ketika ini gue biar lu ada gambaran, gue sambil kelihatan nggak nih? Kelihatan kelihatan. Kelihatan. Jadi Iya tuh, nomor rekening lu juga ada tuh. ya, jadi ketika lu login One Mobile, lu Mhm. akan lihat di pojok kiri atas hamburger menu, terus lu harus pilih pengelolaan kekayaan atau wealth Oke management, kayak oke. gitu. Nah, di sini tuh ada instrumen produk yang banyak banget variasinya, lu bisa pilih tuh. Nah, Oh kita iya. coba masuk lewat reksadana dulu ya. Iya reksadana. Nah, di reksadana ini ketika Mhm. lu mau mulai, Heeh. misalnya lu benar-benar istilahnya awam lah, istilah Yoi. newbie lah, gue belum Yes. pernah investasi reksadana sama sekali. Nah, lu akan nemuin screen yang ini, Bro. Lu akan dijelasin, ayo mulai investasi segala macam. Lu klik Mhm. mulai, terus lu dikasih pilihan, lu mau investasi di reksadana, obligasi, Oke atau keduanya. Jadi oke benar-benar komplit nih. One Mobile bisa kasih pilihan-pilihan instrumen investasi buat kita semua gitu. oke. Nah, misalnya gue pilih semuanya. Nah, di sini akan ada pertanyaan terkait kita pengen istilahnya OCBC pengen kenal customer-nya lebih jauh nih, lebih dekat lagi. Lu Mhm tuh alamatnya di mana, segala macam. Ya biasa ya lah ya kalau lu mau daftar menjadi customer. Terus mhm. di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan meng-capture ini Dennis nih risikonya gimana sih? Dennis nih Mmm. kira-kira berani apa cocok nggak ya untuk ditawarkan produk-produk investasi dengan resiko tinggi atau Oh resiko gitu. menengah gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu akan
istilahnya customize mengikuti jawaban dari yang lu input di sistemnya One Mobile gitu, Bro. Jadi masuk apa ya, kayak ada kuis-kuisan gitu dulu dong ya? Ya, bisa Oke. dibilang kayak gitu. Pertanyaan Oke. juga simpel, gampang banget dimengerti. Kayak misalnya, contoh gue nih, risiko gue ketika gue masih single sama risiko gue ketika gue sudah menikah dan punya anak tentunya kan beda Mhm. gitu. Jadi Iya. nanti kita juga nggak mau nih istilahnya begitu customer masuk atau orang mau pakai One Mobile mau beli reksadana, dia kayak anak hilang gitu. Wah, gue harus beli yang mana nih? Nanti ada potensi gue salah beli malah return-nya atau hasil investasinya nggak maksimal gitu. Jadi kita Iya. sebisa mungkin pengen ngarahin customer kita juga nih. Lo Mhm. begitu masuk ke One Mobile, ini loh kita kasih nih yang sesuai kriteria risiko lo, yang baiknya seperti apa. Seperti itu. Oke. Jadi emang itu ya, kuisnya itu untuk mengetahui kepribadian kita dalam berinvestasi itu seperti apa ya, dan Betul, Bro. bagaimana resikonya ya. Jadi, Yes. teman-teman jangan takut kalau misalkan dihadapkan dengan kuesioner gitu, jangan takut. Nggak tiba-tiba Justru ditanya, iya, berapa banyak provinsi di Indonesia?" Gitu kan, nggak justru juga. kuesionernya biar kita makin deket lah. Biar kalau kita makin deket, makin kenal, kita bisa Mhm. kasih suggestion yang pas nih buat Oh setiap iya, customer kita gitu. iya, Kan kita pengen customer kita juga secara kekayaan bertumbuh secara sustainability, secara baik dan sehat iya, juga kayak gitu. iya betul. You cuan, I cuan gitu kan. Yes. Oke, semacam itu. Good, 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 good. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita udah pilih, kita udah beli reksadananya lewat One Mobile, terus setelah beberapa periode ternyata kita pengen jual nih karena ada keuntungan gitu. Hmm. Nah, cara mencairkannya gimana itu? Apakah lewat lewat apa namanya, mesti ke banknya atau lewat aplikasi juga? Tentu enggak, Bro. Jadi semua solusi terkait investasi, lu bisa mulai semuanya lewat One Mobile dan lu sama sekali nggak Ah, perlu harus ke cabang. Jadi lu stay at home, buka One Mobile, lu daftar, lu ditanya kuesioner yang pertanyaannya sederhana, lo langsung beli dan ketika beberapa hari atau beberapa bulan kemudian kira-kira lo udah mendapatkan keuntungan dan lo mau realisasikan keuntungan lo bisa jual juga lewat One Mobile. Jadi benar-benar lo jual, beli, daftar, memantau itu semuanya lewat One hmm, Mobile, bro. Gitu. oke, Jadi kalau misalnya nih, mudah-mudahan ya pandemi COVID-19 cepat selesai nih. Lu ya, beli sekarang reksadananya. Kira-kira heeh, lu mau buat dipakai akhir tahun liburan ke luar negeri, Bro. Misalnya lu mau ke Jepang ya, gitu. iya. Lu mau ke luar negeri, oke nih, udah kira-kira udah hampir setahun reksadana gue udah untungnya udah lumayan. Gue pengen jual lewat One Mobile. Itu bisa, Bro. Wah, Nah, enak tuh. termasuk pas kalau udah lu jual, lu kan dapat cuan dong. Mhm. Cuannya lu kalau lu mau ke Jepang misalnya lu mau beli Japanese yen, lu juga bisa bro lewat One Mobile. Jadi benar-benar Oh, komplit banget iya, iya, gitu. iya, iya. Bagus dong, bisa cariin duit nggak? Wah, kalau cairin duit gimana ya bro? Belum bisa bro. Tapi kan Nah, sekarang udah zamannya digital ya. Transaksi semuanya cashless. Jadi kalau cashless tuh semuanya udah ada lah lewat One Mobile. Lu kayak tadi lu mau bayar pakai QR Pay, lu udah bisa. ya. Lu mau top up e-wallet lu udah bisa. Lu mau investasi reksadana, lu udah bisa. Bahkan lu mau beli Japanese yen, mau beli USD, lu juga udah bisa bro. Kita punya Bisa. 12 mata uang. Oh, ada 12 mata uang ya? Nice. Yes. Oke, oke, oke. By the way, gue juga pengen ngingetin ke teman-teman yang ada di rumah nih. Nih, gua sambil ini juga ya ngingetin buat yang baru gabung. Des lu say hi juga dong. Siap. Hai gitu. Hai Hai. teman-teman, thank you udah datang ya. Ah, Dan iya. nonton kita berdua nih. Nah, teman-teman lihat ya bahwa di dekatnya mukanya Des ya situ ada QR code. Dari tadi kan kita ngomong QR code terus kan gitu. Yes. Nah, kalau kamu scan, kamu nanti bisa nyumbang ke Yayasan Benih Baik untuk penanggulangan COVID-19. Jadi kalau misalkan teman-teman mau donasi tuh dekat pipi kirinya si Destia tuh ada QR code tuh kayak beras tumpah gitu tuh. Ah. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang reksadana dan aku membuka pertanyaan buat teman-teman penonton. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, kita jawab ya, Des ya. Siap. Heeh, heeh. Kita jawab. Terus teman-teman juga ini, oh ya, saya juga pengen ngasih tahu buat yang pengen donasi, kalau pengen pakai One Mobile juga bisa langsung aja ke atau ke website bisa ke benihbaik.com,
Nomor rekeningnya 545 8000 63 111 di Bank OCBC NSP atas nama Yayasan Benih Baik Indonesia gitu. Nah, teman-teman, aku juga pengen mumpung lagi ada Desti sini, aku juga pengen tahu nih layanan nyala OCBC NSP Yes, gitu. Layanan nyala ini kalau nggak salah kan ini kan layanan perbankan digital, ada buka rekening sampai video verifikasi dan transaksi bebas biaya itu bisa digital di One Mobile juga kan? siap. Bisa. Betul. Nah, teman-teman kalau misalkan, setup satu layanan nyala gitu yang dibuka selama TITB Live Stream Fest, OCBC NSP akan menyumbangkan 200.000 ke Yayasan Benih Baik tuh, teman-teman. Pokoknya tetap ya, kamu bisa buka rekening terus habis itu nanti kamu bisa berbuat baik juga gitu, donasi juga gitu. Oke, lanjut Oke, lagi Des, gitu. siap. Gua pengen tanya, kalau misalkan untuk sekarang Ya, gua punya 500.000, ya. oke, gua punya 500.000 duit ya, rupiah. Mm, mm. Baiknya 500.000-nya itu, apa namanya, gua belanjain buat reksadana semua atau mungkin apa, pasar uang, beli Oke. sendiri gitu? Heeh. Jadi Kalau menurut lu pasar gimana? oke, pasar uang itu sebenarnya termasuk dari reksadana juga ya. Cuman Mhm, gue percaya, kalau kita punya aset atau punya uang, kalau mhm, kita pengen investasi itu ada baiknya dipecah-pecah, oke, instrumennya tuh beda-beda. Nah, sama kayak ke reksadana nih, Bro. Kalau lu mhm, punya uang 500.000, lu mau masuk instrumen reksadana, ada baiknya lu pecah-pecah. Jadi untuk memaksimalkan, keuntungan lu, sekaligus meminimalisir resiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Jadi mhm, contohnya nih, sekarang mhm, reksadana saham lagi turun nih. Lu mhm, bisa fokus untuk menyisihkan 500.000 ini, mhm. majority atau mayoritas lu masuk ke reksadana saham gitu. Oke, Tapi tetap oh, untuk menjaga resikonya, jika nanti pasar sahamnya masih bergejolak, lu mhm, sisihkan sebagian dibeliin ke reksadana pasar uang. Karena kalau reksadana pasar uang tuh sifat ngasih cuannya itu stabil, bro. Gitu. mmm, Jadi ngasih cuannya stabil, tapi kalau lagi pasar sahamnya itu lagi bagus, dia belum sebesar ngasih cuannya kayak reksadana saham. I Jadi see. ada yang ngejagain supaya kalau nanti ada terjadi penurunan, lu nggak turun banget, tapi kalau Mhm. nanti naik, lu tetap masih bisa kenaikan dari reksadana saham itu. Jadi lu pecah-pecah, Bro, Oh, oke, oke, gitu. oke, 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 oke. Enak ya, berarti emang bener-bener ya makanya apa ya, mungkin buat optimal, mungkin kalau dari saya sendiri ya, makanya 500.000 itu sweet spot gitu loh. Betul. Jadi memang apa ya, 100.000 bisa dibelain buat yang mana, 200.000 buat yang ke mana, 200.000 lagi buat ke siapa gitu kan. Yes, Oke. yes. Nah, terus aku juga pengen tanya nih, baiknya nih ya kalau buat teman-teman apalagi mungkin yang masih statusnya karyawan dan statusnya itu penerima gaji gitu ya. Ya, Dari 100% gaji yang diterima untuk saat ini, let's say misalkan dia gajinya per bulan 5 juta misalkan, ya, ya. Itu masih bisa buat reksadana nggak dia? bisa banget. Jadi Bisa banget. kalau Pembagiannya gimana tuh? Punya ilustrasi nggak? oke, kalau gue sendiri termasuk orang yang harus disiplin ya menyisihkan penghasilan gitu. Kalau mau nabung atau mau investasi itu jangan dari uang sisa. Lu harus motong benar-benar langsung di depan. Misalnya 5 Oh, juta. Lu punya uang 5 juta gaji bulanan. Lu harus mhm, motong kira-kira sebesar 10 sampai 20% dari 5 juta itu untuk untuk? langsung diinvestasikan, Bro. Gitu. Oke. Gitu. Tapi lu jangan sampai oh 5 juta, oh gue mau beli listrik, token listrik dulu, gue mau beli pulsa, gue mau kayaknya sepatu Air Jordan bagus nih, gue mau beli dulu Air Jordan. Ujung-ujungnya malah nggak ada sisa, lu nggak ada investasi gitu. Jadi lebih baik kalau investasi, begitu lu punya uang, lu langsung harus disiplin potong 10 sampai 20% dari pendapatan rutin lu itu langsung diinvestasikan. Oh gitu. Tuh. Jadi Yes. benar-benar ya, pokoknya begitu udah tahu kita dapat gajinya misalkan sebulan 5 juta gitu ya. Ya, Ya 10 sampai 20% itu untuk investasi, sisanya buat operasional, mungkin ada cicilan mungkin gitu ya. yes. Yes. Tapi juga cicilan baiknya cicilan yang produktif ya apa ya, Ya, sebaiknya ya gitu. Karena sebaiknya seperti itu sih untuk ya sekarang. heeh, yang bisa apa ya,
menyangkut produktivitas kita supaya bisa lebih banyak dapat penghasilan atau mungkin cicilan rumah juga bisa. Ya. Oke. Ya. Agak-agak terselubung tadi kalau ngomongin cicilan rumah gitu. Ya. Iya. Iya. Ada programnya soalnya bagus. Iya. Iya. Jualan juga dong. Gitu. Dan Oke. bayar Apa? cicilan itu juga bisa bro lewat One Mobile. Gue jadi inget lu ngomong bayar cicilan. Gue habis ini gue langsung mau bayar cicilan gue lewat One Mobile. Karena kemarin gue nggak bisa datang ke bank untuk bayar cicilan secara tunai. Jadi semuanya sekarang mau gue transfer lewat One Mobile aja. Oke, iyalah. Biar aman di rumah aja. Yap. Nah sekarang santai-santai aja nih. Oke. Lo ini apa namanya? Hiburannya ngapain aja di rumah sekarang? Udah pasti work from home bro. Jadi kerjaan gue pagi tetap bangun pagi, habis itu langsung mandi, buka laptop, langsung deh kerja dari pagi sampai sore kayak gitu-gitu. Full. Gitu ya, sama lah. Gue juga work from home juga gitu sih. Kangen pengen keluar rumah bro sebenarnya. Ya, tapi juga kalau nggak bisa keluar, kalau nggak usah keluar ya nggak usah gitu sekarang. Serem. Oh iya, tapi ya, gue sih sekarang kalau jujur ya, kalau gue enak-enakin rumah gue sih, kayak misalkan asal tahu aja nih pojok ini nih 2 minggu yang lalu belum ada. 2 minggu yang lalu belum ada. Ini karena kreativitas. Iya, ini karena kreativitas istri gue, dia mix and match sama bongkar-bongkar kebun depan rumah gitu loh. Jadi makanya sekarang ada penghijauan lah gitu. Mantap. Ya, buat teman-teman mungkin yang mau tanya, ini sudah mulai ada nih Nova Soraya. Kalau buka reksadana pertama kali di mobile banking bisa langsung? Bisa ya kayak yang tadi ya? Bisa. Oke. Jawabannya gampang, bisa gitu aja. Bisa. Itu saking gampangnya kalian pakai nanti ya One Mobile ya, bisa gitu. Terus juga mau nanya sama Mas Destia lagi. Baiknya reksadana dicairkan setelah berapa tahun? Makasih Mas. Oke. Kalau ini tergantung dari tujuannya. Jadi investasi sendiri ada beberapa tujuannya yang istilah sifatnya beda-beda ya bro. Kayak tadi misalnya lu mau liburan ke Jepang akhir tahun, lu bisa beli reksadana dari sekarang, lu campur-campur dari pasar uang sampai saham, dan dalam waktu 1 tahun lu bisa cairkan. Nah ada sifatnya reksadana yang jangka panjang banget. Contoh nih, gua menyisihkan sebagian penghasilan gua untuk kira-kira uang kuliah anak gue nanti atau kira-kira 5-10 tahun ke depan buat uang kuliah anak gue misalnya kayak gitu. Nah, itu gue harus benar-benar milih instrumen reksadana yang memang secara pertumbuhan itu mendukung untuk pertumbuhan jangka panjang seperti itu. Jadi balik lagi tergantung lo investasi atau lo nabung buat apa dulu nih kayak gitu. Oke. Nah, biasanya tuh yang dibilang pertumbuhan baik, nah ini aku pengen tanya nih. Pertumbuhan yang baik untuk sebuah reksadana itu yang bunganya atau bisa dapat keuntungan tuh setahun berapa sih? Berapa persen sih kira-kira rata-rata? Kalau ekonomi lagi normal ya, lagi bagus segala macam, kalau data yang sering kali kita dapat ya, pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar di angka 5-6% ya. Iya. Kalau semuanya normal, kondisi ekonomi nggak ada pandemi COVID kayak gini, yang normal 5-6% pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya itu bisa terjadi. Nah, kalau investasi yang bagus, at least berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu investasi yang bagus. Jadi kira-kira bisa sekitar, kalau tadi 5-6%, mungkin 8-12% per tahun, itu istilahnya return investasi atau cuan investasi yang istilahnya bisa dibilang oke juga. Ada beberapa aset produk juga bisa di atas itu, tapi tentunya ada risiko yang sertainya gitu. Jadi kalau misalnya di atas itu, mungkin ketika lagi ada gejolak pasar saham, dia juga akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan juga. Jadi balik lagi, kita harus bisa atur-atur. Iya, makanya kayak apa ya, kayak di 2 bulan kemarin itu ya itu bikin deg-degan buat mereka yang mungkin baru mulai masuk reksadana di bulan November Desember kali ya.
Tuh kerasa banget soalnya kemarin itu. Yes. Heeh. Nah, buat Tapi temen-temen apa? balik Kenapa? lagi, nggak usah khawatir. Oh, Jadi nggak usah khawatir ya tenang aja. justru. Kalau emang, iya, kan pasti yang namanya Indonesia itu negara yang istilahnya bisa dibilang untuk investasi itu bagus lah. Pasti itu akan bounce back lagi lah, bro. Gitu. Tinggal kita tunggu momentumnya kapan dia akan bounce back. Jadi sabar, nggak usah panik. Uh, sama kayak lu tadi, jangan termakan berita-berita hoax gitu. Kita harus tenang. Investasi masa depannya, terutama di Indonesia, masih sangat-sangat cerah. Oke, nah terus gini, tadi katanya lo kan reksadana lagi murah-murahnya dan gue pun juga sepakat tentang hal itu. Ya. Nah, yang saya tidak tahu dan mungkin Anda tahu adalah bisa lebih murah lagi nggak? Reksadana. Yes. Wah, ini sebenarnya agak bocoran nih, bro. Gimana tuh? Tapi gue cuma bisa bilang, tunggu aja. Nanti di One Mobile, kita bisa investasi bahkan lebih rendah dibanding di bawah Rp100.000. Tapi tunggu aja ya, kita lagi prepare untuk hal itu. Oke. Jadi istilahnya benar-benar uang receh, bro. Kalau istilahnya kalau lu biasa beli kopi di mall apa segala macam, lu kumpulin uang kembaliannya, lu udah bisa beli reksadana. Wow. Tapi tunggu ya. Ya, itu menarik sih. Tapi iya sih ngomong-ngomong tentang kopi dan segala macam sih memang semenjak ada kemudahan beli reksadana lewat One Mobile dan segala macam itu gue ngerasain sendiri. Yang tadinya mungkin gue beli tiap hari, mungkin kopi sekarang udah turun menjadi ya sebulan 5 kali lah. Sebulan cuma 5 kali karena sisanya buat apa namanya? Buat investasi itu, nama-nama investasi dan itu kerasa banget. Dan Siap. iyalah pastilah gitu. Nah, kalau lo sendiri gitu ya, kalau lo sendiri, lo lebih milih mana? Lo memilih untuk kita tiap bulan ya kayak tadi tuh 10-20%, ya, atau Ya. ya soalnya gini, gue soalnya begini, gue ada masalahnya misalnya gini, nggak semua orang mungkin merasa tertib dengan dirinya, kayak Ya. bulan ini dia beli, bulan depan dia enggak, bulan ini dia beli, bulan depan dia enggak, lama-lama keterusan enggak beli, terus lupa beli gitu Ya. kan. Ya. Nah, itu gimana ya caranya supaya kita bisa tertib gitu loh. Karena menurut teman-teman yang udah reksadana duluan gitu atau udah investasi duluan, mereka itu tertib gitu loh. Tiap bulan pasti beli gitu loh. Produk investasi nggak Oke. putus gitu loh. Oke. Mau duitnya lagi Jadi, kecil, pas pasti beli gitu. oke. Kebetulan banget kita bisa bantuin, bro. Di One Mobile itu ada namanya pembelian rutin atau installment. Nah, lu tinggal set aja. Kalau lu mau beli reksadana rutin, misalnya tiap bulan, lu bisa set, lu mau beli reksadana berapa banyak, mau dipotong atau didebit dari rekening lu tiap tanggal berapa. Jadi lu udah nggak usah pusing. Pokoknya misalnya lu gajian tiap tanggal 1 nih, gue pengen tiap tanggal 1 otomatis gue dipotong uang gue untuk dibeliin reksadana. Itu bisa banget dilakukan lewat One Mobile. Jadi potensi-potensi, wah lu bakal lupa atau wah kira-kira kedisiplinan itu bakal terganggu, itu bisa diatasi lewat One Mobile dengan fitur pembelian rutin reksadana. Gitu. I see. Oke. Nah, ini pas banget nih karena lagi-lagi apa ya, One Mobile itu memudahkan kita supaya nggak lupa gitu loh dengan investasi setiap bulannya. Tapi gue juga bisa merasakan nun jauh di luar sana, di belakang layar ini, ada beberapa teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu, aduh investasi reksadana, bukannya sekarang gue butuhnya cash reserve ya. Iya, teman-teman sekarang kalian juga memang butuh cash reserve. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian juga menyisihkan sebagian uang kalian untuk investasi. Ya anggaplah buat jaga-jaga nanti suatu hari nanti anak kalian sudah dewasa atau mungkin 5 tahun dari sekarang kalian pengen hidup lebih leha-leha gitu loh. Anggap aja ini kayak apa ya, reksadana itu adalah cara kamu mentraktir makan dirimu 5 tahun mendatang gitu loh. Kurang lebih seperti itu gitu loh. Siap. Kayak iya, gini setiap kali saya potong reksadana tuh kayak gini. Hai, Dennis masa depan, nih uang jajan buat beli game, gitu. Ngomongnya gitu jadi lebih rileks gitu. Hai Dennis masa depan, nih uang jajan buat nanti kamu beli ayam gitu. Nah,
Tuh buat saya tuh lebih masuk akal dengan mindset seperti itu gitu loh. Benar. Jadi emang Supaya kita juga tetap disiplin ya, Bro. iya disiplin gitu loh. Jadi pada saat kita nabung di reksadana itu sebenarnya kita, sedang menyayangi diri kita sendiri gitu loh, di masa depan. Ya, Nah, ya. plus minusnya reksadana sama tabungan biasa tuh apa sih? Mungkin ini juga masih banyak yang bertanya-tanya gitu loh. Plus minusnya apa sih? Terutama dari Plus segi cuannya itu gitu. Oke. Kalau plus minusnya dibanding tabungan biasa tentunya kalau reksadana itu bisa punya potensi untuk ngasih cuan lebih gede dibanding tabungan biasa Mhm, gitu. Tapi sifatnya menurut saya sendiri ini beda. Kalau tabungan ya untuk keperluan sehari-hari bisa ditransfer, bisa dicairkan, tarik tunai ATM. Tapi kalau reksadana ya berarti itu untuk investasi yang kita nggak bisa kutak-kutik tuh sembarangan. Kita harus disiplin, kita harus fokus. Tujuan kita investasi ini untuk apa. Jadi mhm. fleksibilitas penggunaan uangnya pun agak dibatasin kalau untuk yang reksadana. Jadi I kalau see. mau menggunakan uangnya ya harus ada proses mencairkan reksadananya, tunggu nanti pelimpahan dananya masuk ke rekening kita. Sedangkan kalau Oke. tabungan itu dengan mudah kalau mau transfer di kartu misalnya itu gampang Mhm banget mhm. gitu. Gitu Oke, sih. jadi kalau misalkan nah di situ tuh juga jelas ya, jadi kalau misalnya yang namanya reksadana tuh untuk pencairan butuh ada prosesnya dulu ya. Berapa lama itu kira-kira? Eee, karena reksadana itu diatur sama pemerintah juga ada regulasinya, ada Mhm. SLE atau SOP yang kita, ngikut dari mereka. Itu kira-kira sekitar 3 sampai 5 hari kerja lah, Bro, gitu. Oke Tapi, biasanya kalau semuanya aman bisa lebih cepat daripada itu. oke, sip sip sip. Nah ini gue pengen ini ya baca pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini banyak sekali pertanyaan ya. Gini deh, teman-teman ayo tanya sebanyak-banyaknya, kalau sampai ada 5 pertanyaan bagus dan terpilih, saya akan, joget di depan kalian, serius. Pokoknya Mau boleh banyak-banyakin. request lagunya nggak, Bro? Lu mau request apa? Lu jangan aneh-aneh loh. Biasa, Bro. Aduh, gua tahu apa. Lu nggak usah ngomong, gua udah tahu. Udah, daripada nyetanin orang-orang nih entar. Oke, ini ada pertanyaan tadi udah ada 2 pertanyaan kan dari penonton ya. Ini ada David, "Mas Denis, Mas David." Oh, bukan pertanyaan, bukan, jangan dihitung. Saya hanya menyapa itu. Nah, ini ada dari Amelia, Amelia Laksetio. Mas Destia mau tanya dong selain reksadana bisa investasi apa lewat One Mobile? Tadi ada reksadana, terus ada valuta asing ya kan? Terus apa Ya, lagi? bisa obligasi, Bro, atau sederhananya surat berharga negara. Oke, Jadi surat kalau berharga negara itu apa lu ya? lu tahu ini sih Apa? obligasi retail Indonesia yang dikeluarkan sama pemerintah lewat Oh ya, Kementerian Keuangan gitu. ya, Ada ORI, ada SBN, jadi kayak lu bisa yang sifatnya konvensional atau syariah itu mhm. juga bisa dibeli lewat One Mobile, Bro, Nah, boleh gitu. jelasin nggak teman-teman tuh, ORI itu apa sih? ORI itu sederhananya kita nabung nabung atau membeli instrumen investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Mhm, yang uangnya ini akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pembangunan. Contoh ORI 12, ini contoh ya, ORI iya, 12 pemerintah istilahnya menjual ORI 12 yang nanti uangnya bisa dipakai untuk membangun jembatan, membangun gedung-gedung sekolah seperti itu. Jadi investasi mhm. jangka panjang yang langsung dijamin oleh negara gitu. Oh, Dan oke, tiap bulan lu heeh. lu akan dapat istilahnya uh, cuannya itu akan dikasih tiap bulan oleh negara gitu. Wow, negara menjual itu dan itu bisa dibeli lewat One Mobile juga? Betul, Bro. Oke, kalau gua boleh analogiin tuh kayak misalkan misalkan gini, ini bener nggak ya? Ya mungkin agak-agak norak sih, negara itu kayak, ini ngajak kolekan warganya, "Hei warga-warga kita kolekan yuk, bikin jembatan, bikin sekolah, bikin infrastruktur," gitu. Tiap orang bisa minimal berapa kalau ORI?
Bisa dari 1 juta sampai sekitar berapa miliar gitu, 2 miliar Oke, bisa. misalkan, Bisa ayo lebih dari kolekan itu. 1 juta plus lah gitu ya, minimal Ya. 1 juta, ayo kolekan, kita bikin jembatan. Entar kalau jembatannya udah jadi, terus orangnya nanti bisa lewat, ada keuntungan ekonomi dari situ gitu, nanti kita bagi-bagi gitu, bagi-bagi cuan, kayak gitu nggak? Yes. 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 Jadi Sederhananya kayak gitu. artinya ORI itu pemerintah ngajak kita patungan, bikin jembatan? Yes. Oh my god, Sederhananya kayak gitu ya, Bro. wow, ini gue Jadi juga lu heeh. lu terlibat langsung ke program-program pembangunan pemerintah gitu. Iya 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 iya. Ya karena pemerintah kan pemasukannya tidak hanya dari pajak saja, kan selama ini kan kita tahunya cuma pajak gitu. Nah, kalau Ya. pajak kan biasanya kan aduh, bulan Maret aduh gitu kan biasanya. Nah, apa namanya, ngerasa kayak, "Wah nggak ada cuan nih, gue ngasih duit, ya udah jadinya jembatan selesai." Tapi kalau misalkan ORI ini kita ngasih duit ke pemerintah, nantinya kalau ada cuan kita juga dapat gitu. Yes. Nah, dicairinnya kapan tuh biasanya? Bisa dicairinnya? Nah, ORI itu ada periodenya kira-kira 3 sampai 5 tahun, tergantung jenis Mmm, ORI-nya, tergantung dari kebutuhan pemerintah saat dia menerbitkan ORI gitu. Jadi, mhm. tapi keuntungannya atau cuannya lu akan di-share tiap bulan Oh gitu. gitu. Jadi, negara konsepnya Mhm. mirip-mirip kayak deposito lah, Bro. Mirip-mirip Mmm, kayak deposito, lu oke dapat oke. bunganya, dapat cuannya itu tiap bulan lu bisa, dapat gitu. Nice 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 nice. Jadi kita naruh modal dulu bareng pemerintah, entar tiap bulannya dapat cuan. Oh wow, itu Yes. itu itu adalah berita baik hari ini sumpah. Itu adalah berita baik. Berita baik dan kalian jangan lupa, jangan cuma dapat berita baik saja, karena ada yang namanya Yayasan Benih Baik, yang mana kalian bisa berdonasi. Langsung masuk ke situ. Lihat QR code di samping pipinya Destia, nah itu. Ingat pipi Destia, ingat donasi. Nah, oke, lanjut. Ini ada dari 081180 disensor nomornya, dia nggak pakai nama. Ya sebut saja Mawar. Kata Mawar, "Kalau belum punya rekening OCBC NSP, sekarang bisa tetap buka rekening nggak? Terus ada promo nggak?" Wow, anak promo banget nih, sama kamu kayak Iya. saya, anak voucheran Jus kita. iya. Justru ini momentumnya nih kalau, kita sekarang kan One Mobile punya kemampuan untuk, buka rekening langsung, tanpa perlu harus datang ke cabang atau keluar rumah lah, gitu. Jadi Mhm. tinggal download One Mobile, ikutin instruksinya, lengkapin data-data diri, habis itu prosesnya, video KYC cepat, setelah selesai langsung bisa daftar beli reksadana. Promonya kalau beli promo sekarang seperti tadi, lu bilang, Dan jadi Mhm. bisa sekalian sambil menyumbang ke lewat benihbaik.com. Jadi setiap pembukaan rekening di TATB Live Fest ini akan Mhm. ditambahkan 200.000 dalam bentuk donasi lewat benihbaik.com. Itu promonya. Itu promo yang sekarang Gitu. ya. Jadi kamu bisa berbuat Ya, baik gitu ya dengan cara membuka rekening ya, siap. ke Ya. akun. Oh ya, nice. Dan sepertinya Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ada 5 penanya dan hei, saya akan saya akan menepati janji ya. Bisa teman-teman lihat di belakang lampunya sudah mulai kelap-kelip. Wih. Wih, sudah mulai kelap-kelip. Mari kita berjoget bersama. Wuh, wuh. Iya. Dinding pa dinding, dinding pa dinding. Ah ye. Dinding pa dinding, dinding pa dinding. Oh ye. Ayo, pertanyaannya lagi. Lemesin say. Udah dong. Gue adalah pria yang menepati janji, begitu juga Destia. Terima kasih sudah ikut joget juga. Tapi gue tetap pengen buka kesempatan buat teman-teman juga yang ada di rumah. 5 pertanyaan lagi yang terpilih. Gue akan joget lagi sama Destia.
Ya iyalah. Ini mumpung interaktif nih, interaktif gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin. Nah ini kayaknya gue nemu ada satu pertanyaan. Maaf. Oh ya, tadi ada yang nanya namanya, sorry. Boleh kakak? Nah ini di sini ada kakak operator nih. Ada kakak operator di sini. Ya, biayanya kalau beli reksadana dan saham lewat One Mobile berapa ya? Wah itu dia. Dia nanya, ada biaya ini nggak? Ada biayanya kecil kok bro. Jadi kira-kira 1% lah dari total pembelian gitu. Satu Dan persen dari itu total menurut pembelian. gua ya menurut gua itu kecil banget ya. Jadi Heeh. tenang aja lah gitu. Nah kalau misalkan 1% untuk setiap pembelian, apakah nanti pada saat pencairan ada biayanya lagi? Nah, kalau pencairan juga ada biayanya, cuman balik lagi, ingat ini kan sifatnya investasi jangka panjang. Jadi Mhm. gue sarankan jangan beli, jual, beli, jual, beli, jual. Jadi benar-benar kita harus disiplin, kita beli terus, kita tabung minimal mungkin 1 tahun, 2 tahun, baru kita jual. Jadi biaya yang muncul itu kecil banget, nggak ada apa-apanya sama cuan yang lo dapet, bro. Iya, karena udah generate cuan tiap bulannya gitu kan ya. Siap. Oke. Ya. Dan sepertinya hari ini ada apa namanya? Keberuntungan bagi saya karena kayaknya kita sudah apa namanya? Ada di penghujung acara. Bu. Jadi teman-teman tadi udah ada Destia, thank you banget Destia sudah berbagi di sini, udah ngasih tahu tips and triknya. Mungkin ada kata-kata apa ya? Tips-tips terakhir mungkin buat dari Destia buat teman-teman. Ya, sederhana. Sekarang udah zamannya digital, semua solusi perbankan bisa kita lakukan dari rumah, di mana aja Mhm, dan kapan aja. Jadi nggak perlu, mhm, apalagi di masa sekarang, nggak perlu keluar rumah, stay safe, stay healthy. mhm. Kita saling jaga, semua solusi perbankan bisa dilakukan di rumah. Banking from home. Banking from home ya, baiknya gitu ya. Oke, thank you Yes. banget ya buat Destia ya dan kan mulai mulai belibet ngomong ya udah hampir 1 jam nih udah mulai belibet. Karena sebentar lagi udah jam 12, udah jam makan siang nih. Sebentar gue pengen tanya bini gue nih, entar. Sayang, Ya, sayang. ya, ya Oke, Pak. perkenalkan ini Destia ya. Mas Desia. Halo, Mbak Vina. Ini Vina Iya, ya. ya. Sayang, Iya, kita makan apa siang ini? nggak ada makanan. Hah? Belum beli. Jadi kita harus makan kucing kita ini. Jangan dong. By the way, kenalan juga dulu sama kucing saya. Yeay. Ayo, ding dingi pa ding ding, ding dingi pa ding ding. Beneran yang? Belum? Nggak ada, belum beli toh yang. Oh ya udah deh. Kalau Oke. begitu, ini saatnya One Mobile untuk bertindak karena bisa top up e-wallet, ya kan? Yes, Benar, pasti. pasti. Ya iyalah, harus top up e-wallet dulu biar bisa bayar makanannya nanti. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah ngobrol bareng sama kita, udah seru-seruan. Jangan lupa untuk donasi, kalau bisa donasi lewat benihback.com atau tinggal scan QR code di dekatnya Destia situ ada QR code ya. Tenang, itu bukan tanda lahir. Itu adalah QR code buat kamu bisa menyumbang berapapun sumbangan yang kamu berikan itu akan berguna untuk penanggulangan COVID-19 gitu. Dan jangan lupa ini key takeaway-nya buat hari ini adalah jaga kesehatan ya, bobo yang cukup ya. Lu bobo berapa lama Destia sehari? Destia? Udah bobo dia. Tajam minimal Gak ada 3 jam. suaranya nih Destia. Oke, lu bobo 8 jam ada? Ada. Ada. Oke, tambah lagi 10 jam karena ini work from home. Ya kan? Terus habis itu jaga makan, terus jaga pikiran supaya tidak apa namanya? Tidak stres sendirian, supaya bikin badan kamu happy karena kalau badan kamu happy, imun-imun yang ada di badan kamu akan jadi semangat untuk melawan segala macam bakteri dan virus gitu. Dan juga jangan apa namanya? Sebar-sebar hoax di grup WhatsApp keluarga. Nah, ini salah satu trik saya setiap kali ada grup WhatsApp yang ngirim hoax atau berita-berita tidak benar, saya kirim mereka gambar John Cena, The Rock sedang bergulat gitu. Biar mereka aneh sendiri sama saya. Bodoh amat. Dan yang ketiga adalah jaga keuangan.
cari opportunity yang baik ya, kalau bisa punya sampingan, sekarang usaha sampingan bagus supaya duitnya buat hidup dan investasi. Karena pada dasarnya investasi yang baik adalah kamu sedang mentraktir dirimu di masa depan. Oke, saya Danisa Diswara. Thank you banget Destia. Makasih Mas Desya. Thank Ya, you. terima kasih Deni. Terima kasih Kasih. Vina. Dan terima kasih buat semua penonton. See you. Dadah. Dadah. Ah.